i'lam annaha la tuzanu a'malul qulub bi'amalil jawarih fil khairi wasyarr illa wa tarajjuhu a'malul qulub rujhanan bayinan. Jadi kalau ditimbang amal perbuatan seseorang yang tanpa dengan yang di hati, pasti yang di hati lebih unggul, lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena segala sesuatu kembali kepada hati itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Mungkin ada seseorang nggak kelihatan, tidak kelihatan amal jawarihnya, artinya mungkin tidak tampak dia bersedekah, tidak tampak dia melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh sebagian besar orang, tapi hatinya jauh lebih bagus daripada mereka yang melakukan karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia amal jawarihnya tidak banyak, tapi hatinya bersih. Tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat iri, tidak ada riya, tidak ada syirik. Kebersihan hati itulah yang membuat seseorang lebih unggul. 2 pekan yang lalu saya jelaskan, melihat 2 orang ibadahnya sama. Salat ke masjid sama, pergi haji sama, umroh sama. Tapi bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Hasilnya yang satu amalnya setinggi langit, yang satu masih di bumi. Kenapa? Karena kembali kepada niat. Jadi amal yang di hati itu yang berbeda. Sehingga ada sebagian orang hanya melihat cover luarnya saja. Maunya setiap tahun haji. Ya, apalagi uangnya banyak umpamanya. Mungkin umroh sekian kali. Masyarakat tetangga, wah luar biasa amal dia. Ya, karena melihat zahirnya. Apa zahirnya? Ibadah haji sekian juta. Ya, ini sekian juta. Artinya masyarakat menganggap inilah yang banyak amalnya. Nyatanya di sisi Allah mungkin yang dikerjakan semua tidak diterima. Kenapa? Karena riya. Apalagi setelah pulang ibadah haji, kalau tidak dipanggil haji, ini masalah lagi. Udah capek-capek tawaf jumroh, pulang dipanggil biasa aja. Udah pakai peci putih umpamanya. Ada di satu tempat, saya sih nggak melihat emak orang cerita. Dia 7 kali haji, jadi peci putihnya 7 juga. Jadi, karena setiap bulan, jadi 7 tumpukan. Saya tidak melihat cuma orang cerita. Artinya dia ingin buktikan ini 7 kali haji. Bayangkan kalau yang demikian. Ya, artinya apakah amal dia itu diterima atau tidak? Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Jadi kenapa yang di hati itu jauh lebih unggul? Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada amal yang sederhana jauh lebih bagus daripada i'tikaf di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebulan lamanya. Kalau kita buka silsilah kumpulan hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Albani jilid 2 halaman 608, kalau seseorang keluar dari rumahnya membantu orang yang miskin, memberikan makan kepada mereka, jauh lebih bagus daripada i'tikaf di Masjid Rasul sebulan lamanya. Menyelesaikan orang yang bertikai, membantu orang yang susah, mungkin tidak sampai setengah jam. Mendatangi rumah orang miskin, membawakan beras, umpamanya, bahagia dia, lebih bagus. Karena inilah yang Allah cintai, manusia yang semacam ini. Inilah ibadah-ibadah yang dilakukan, yang menggiring dia, membawa dia untuk irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau di hati seseorang tidak punya sifat lunak, sifat lembut, terus apa dari kerjaan semua ini membawa kemana? Mestinya seluruh perbuatan dia, sholat dia, puasa dia, haji, apapun kebaikan yang dilakukan, menggiring dia untuk menjadi manusia yang tawadhu, yang saling tolong-menolong, yang selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak. Nah, di sini sahibul kitab memberikan stressing kepada ahlul tasawuf, ahlul qulub, manusia-manusia yang mempunyai perhatian penuh kepada hati itu sendiri. Ya. Apa itu? Ya tadi, niatnya diperhatikan, amal diperhatikan. Ya, kalau amal itu sendiri tanpa ada hati yang bersih,
Nah, dikhawatirkan amal tadi bisa masuk angin. Masuk angin di sini ya tadi unsur riya dan lain sebagainya.